Jadi gini, 2 minggu lalu kita belajar tentang pendapatan nasional ya. Nah, pendapatan nasional ini akan berhubungan dengan dua. Satu, korelasinya kita akan berhubungan sama APBN. Nah, jadi 3 bab ini saling berhubungan. Satu lagi adalah kita akan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi korelasinya ini nih, gitu ya. Jadi ada APBN dan nah kalau kita bahas APBN, oke. Kalau kita bahas APBN apa sih kepanjangannya? Ada yang tahu nggak kepanjangan APBN? Anggaran Anggaran belanja Anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, benar. Artinya ada pendapatannya dan ada belanjanya. Belanja sama aja dengan apa? Shopping. Salah nggak? Pengeluaran. Pengeluaran. Iya sama. Shopping mah versi kamu, Im. Bener sih, shopping. Salah dong. Nggak salah dong. Enggak. Cuma nggak tepat. Ekonomi kan nggak ada yang salah, Im. Di ekonomi mah nggak pernah ada yang salah. Apalagi gurunya saya. Benar semua. Hai, sombong. Sombong dulu, Im. Baru pintar. Oke. Ya. Jadi gini. Ya. Kalau ngomongin APBN, pasti ngomongin pendapatan. Ya. Sama belanja. Belanja itu tadi nama lainnya apa? Shopping. Shopping. Itu bahasa Inggrisnya, Im. Oke. Gini ya. Nah, pertanyaannya saya, pendapatan ada berapa sih? Ada pendapatan dalam negeri, luar negeri. Yang pajak, migas, non migas. Pajak, bukan pajak. Pajak, bukan pajak. Ayo. Iya, pajak bukan pajak. Yakin. Apa sih? Lupa. Ada 3 nggak sih, Kak? Dalam negeri, luar negeri, Kak. Apa aja? Pendapatan ada berapa? Pajak non pajak. No, kurang tepat. Nggak salah, kurang tepat. Ada yang tahu nggak? Yang tepat apa dong? Apa? Bentar, Kak. Pajak bukan pajak penerimaan luar negeri. Bukan. Lihat Hibah. Apa? Nah, nggak tahu. Nyerah. Belum dia apa-apain udah nyerah. Iya. Wah, biasanya kalau panjang banyak tuh. Oke. Pendapatan itu ada pendapatan nasional. rutin. Sama yang tahu nggak? Pendapatan rutin. Ayo. udah rutin lagi. Oh alah. Pembangunan. Jadi ada pendapatan rutin dan bangunan. Nah, yang rutin itu ada apa? Pendapatan rutin ada apa? Ayo, anak tahu, nak? Siapa yang tahu pendapatan rutin? Kasih tahu, nak. Nggak tahu, Kak. Apa sih, nak? Pasrah banget. Serius, Kak, nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Aduh. Yang pernah dengar siapa? Saya. Rutin apa? Saya. Rutinnya pernah dengar. Pendapatan rutin nggak pernah dengar. Pendapatan rutin itu antara lain ada apa aja sih? Apa ayo? Ayo, apa ayo? Pendapatan rutin itu ada? Yang pasti dia ada. Yang pertama,
Apa? Pajak. Iya. Pajak. Yang pertama tuh ada pajak. Yang kedua terbesar di negara ini apa? Tahu nggak? BUMN. BUMN aja rugi. Oh, iya sih. Hmm, Jadi korupsi soalnya Kak. Apa? Yang kedua. Pasti kamu nggak nyangka. ekspor. Ah iya. Oh. Oh, Wow. Nggak nyangka kan? Gak nyangka sih. suaranya ayam krusak. TKI itu, bayangin TKI itu yang terbesar loh. Nah, ekspor jasa. Jadi kadang-kadang kita yang merasakan hasilnya merekanya kadang-kadang dipukulin sampai meninggal gitu segala macam bermasalah, bener kan? Kacau sih. Nah, devisanya kita yang rasain tuh, itu TKI. Kemudian apa lagi? Pastinya ada ekspor migas, kemudian ada ekspor barang, ya. Kemudian ada apa lagi? Laba BUMN. Tapi faktanya BUMN kita hampir semuanya tahun kemarin apa? Tuh, Rugi. rugi. Tahun kemarin PLN juga rugi Kak. kenapa? PLN. Rugi. Yang kita anggap dia sebagai monopoli pun rugi, Pertamina rugi. Padahal kan Gitu. harusnya nggak rugi. harusnya super bingung kan? normal kan? Hmm? Harusnya labanya super normal kan Kak? Kalau monopoli. Harusnya. Tapi faktanya, Enggak. nah itu yang jadi pertanyaan. Nah, jadi laba BUMN. Kemudian ada apa lagi? Ini juga pasti kamu nggak Cukai. nyangka. Bea cukai. Bea cukai. Biaya cukai mah pajak. Cukai mah pajak. Pajak ya masuk. Apa? Investasi. Emang ada orang Indonesia yang investasi? Ada lah, kita kan nggak miskin-miskin amat lah. Oke. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini juga kita spesial nih. Kita selalu rutin dapat hibah. Ngerti nggak? Hibah. Dari mana Kak? Paham? Kita nggak miskin kok. Cuma kan nggak boleh ditolak kalau duitnya banyak. Itu aja. Bener kan? Iya. Yang ditolak kalau duitnya banyak. Miskin enggak, gitu. Oke. Kalau pembangunan tuh dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Kalau pendapatan pembangunan tuh dari mana? Pendapatan pembangunan itu berasal dari Proyek. Jeng. utang. Nah, utang luar negeri itu buat pembangunan rata-rata. Gitu. Buat Nyambung? bangun ibu kota. Ibu kota baru. Siapa yang dari Kalimantan? Ada nggak yang Saya. Apa nih? anak Senopati? Bukan. Iya. Iya tapi dulu saya orang Kalimantan Kak. Saya lahir di Kalimantan. Ayo. Ada nggak di sini yang Kalimantan tinggalnya? Nggak ada? Kak. Hah? Ada di kelas sebelah Kak. Cuma ada di Medan. Nggak ada yang di Kalimantan. Nah ini di Kalimantan nih. Kemudian ada apa lagi? Ada belanja. Kalau belanja ada apa? Banyak. Belanja fungsional. Ada pos-posnya. Ada apa lagi? Belanja otonom. Apa sih belanja otonom? Nggak jelas. Itu loh Kak, DAU, DAK gitu-gitu. Oh, itu apa? Ada yang kita sebut dengan sama belanja juga ada pengeluaran Belanja rutin. Iya. rutin, pembangunan, perimbangan. Tahu aku ini Kak, apa namanya? LK dan non LK.
Apa itu? Lembaga kenegaraan. Daerah. Kementerian. Lembaga kenegaraan. Iya, kementerian. Yang rutin apa aja? Rutin itu ada belanja Belanja pegawai. Pasti sih Belanja pegawai. pegawai, terus belanja barang, belanja belanja modal. barang. Terus Pembayaran bunga. Belanja Utang. hibah. emang kita pernah hibahin barang? Kita nggak pernah, Kak. Kita cuma Hibahin Nah, uang. Pernah. Ya pernah kan. Masa kita dihibahin gak pernah ngehibain, Kak? Yang namanya munafik gitu. Nah, kan saya bilang pernah pilih ke Palestina. Nah, jadi ada apa? Belanja barang. Kemudian Pegawai. ada impor. Ada belanja pegawai. Gaji PNS ya. Apalagi? Pegawai, Kak. Udah. Jadi Kok pegawai? Pegawai. Ngantuk. Kamu tahu aja loh, yang bener ngantuk saya. Ini sebenarnya bukan ngantuk. Kamu tahu nggak apa? Apa? Pilek Mata lagi, saya Kak. hilang lihat komputer. Bener loh. Udah 4 hari ngeliatin komputer. Bahkan kemarin dari jam 6 pagi. Sampai jam 10 malam. Ngajar semua itu, Kak. Ngajar, ngoreksi. Karena kan tugas di classroom semua kan. Pusing sendiri jadinya. Besok nilai rapot harus diserahin. Jeng. Semangat, Kak. Oh iya. Jadi hari ini niatnya hari ini tuh sebenarnya mau selesai ngajar kalian udah nggak mau buka komputer. Baru dikabarin nilai besok harus masuk. Salah sih ngototin laptop lagi nih. Udah siwer ngeliatinnya. Oke, belanja pegawai. Kemudian ada apa lagi? Cicilan. Utang luar negeri. Utang. Utang. Cicilan utang dan bunganya. Dan kemudian, oh iya, dan tahun ini luar biasa loh. Tahun ini 2020 ya. Spesial 2020. Tapi kayaknya karena lagi ada bencana kayak gini, kayaknya sih bakalan dimaklumin lah, diundur kali. Utang jatuh tempo kita keren loh. Kenapa, Kak? Hah? Kenapa? Utang jatuh tempo tuh artinya harus sudah mulai dibayar. Nah, itu keren loh. Dikit kok jumlahnya. Dikit, tapi cuma sekitar 490 triliun. Wow. Ini harus dibayar di 2020. Kita COVID ya? iya. 90 T aja kita minjem ya. Gimana mau bayar utang? Yo, jual negara ya, Kak, jual pulau atu-atu. Grosir. Nah, gila. Kita lebih COVID aja 90 T kita minjem, coba nyari pinjaman Sri Mulyani. Gimana kita bayar utang 490 ya? Aduh, kalau udah jatuh tempo kayak gitu, kalau nggak bayar gitu, gimana, Kak? Sanksi gitu? Bunga berbunga. Save. Jadi kalau hukumnya bunga tuh namanya bunga majemuk. Jadi namanya bunga majemuk. Nah, kalau bunga majemuk itu gini. Misal kamu ngutang 1 juta. Plus bunga 100.000. Kamu nggak bisa bayar. Oke. Ini kan berarti bunganya 10% ya. Nah, berarti bulan berikutnya 1.100.000 itu 1 juta 1.100.000 plus 10%-nya dari 1.100.000. 1.100.000 gitu loh. Nah, ini nggak bisa bayar lagi, tambah lagi, gitu aja terus. Kalau negara itu hitungnya per bulan atau per tahun nggak? Tahun lah. Iya, kalau per bulan nggak mungkin sih. Ya iyalah, hitungannya tahun lah. Gede banget kalau per bulan. Jadi gitu. Nah, jadi bunga kita tuh itu cicilan utang kita. Kemudian apa lagi? Subsidi. Nah, subsidi ini sudah termasuk yang kemarin kita belajarin. Ada DAU, ada DAK, ada Otsus, gitu ya.
Nah, ini udah termasuk dan lain-lain. Termasuk subsidi BBM, subsidi listrik dan lain-lain. Paham ya? Kemudian ada apa lagi? Apa? Pemeliharaan. Nah, ini yang tadi Baim cerita ada LK. Jadi pemeliharaan milik gedung pemerintahan ya. Nah, cuma kalau untuk sekolah, kalau untuk di Jakarta sekolah negeri sudah dialihkan ke Pemda, gitu, ya. Nah, ini antara lain. Kita juga ngasih bantuan sih, gitu. Nah, ini adalah rutinnya. Kalau pengeluaran pembangunan itu dibagi menjadi 2. Ada program, sama yang kedua adalah fisik. Oke, program sama fisik. Kalau program itu untuk peningkatan kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia. Jadi utang kita, kalau kalian mau tahu, kita ngutang nih, ngutang luar negeri, itu nggak 100% dapatnya duit, ngerti nggak? Jadi utang luar negeri itu ada uang cash, kemudian yang kedua barang bentuknya, kemudian yang ketiga adalah bentuknya tuh bisa pendidikan. Jadi jangan salah, kalau misalnya kedutaan Jepang ngasih beasiswa, itu belum tentu pure murni dari kedutaan Jepang, tau nggak sih? Itu bisa jadi dihitung dalam utang luar negeri kita, ngerti nggak? Jadi ada beasiswa gitu. Nah, ini ada peralatan, teknologi. Jadi utang itu bentuknya nggak pure duit semua, ngerti nggak sih? Jadi kalau kita minjem duit 450 triliun, apakah 450 itu cash semua? Enggak, gitu. Dibagi-bagi, dia juga nggak mau. Orang yang minjemin juga nggak mau, dia mau balik lagi ke negaranya, paham nggak? Jadi dia bilang 450 triliun nih, tapi lo harus beli barang gue ya, X gitu. Nah, balik lagi kan duitnya ke dia kan? Dan ngutangnya sama negara, balik lagi ke dia gitu. Pendidikan juga gitu, makanya pendidikan kalau kadang-kadang ada negara-negara yang ngasih beasiswa, itu nggak 100% dari negara itu tersebut gitu loh. Itu bagian dari utang kita juga, jadi duitnya balik lagi ke negara itu. Teknologi juga gitu, paham? Nah, ini untuk peningkatan kualitas SDM. Kalau fisik, dia sifatnya pembangunan. Ya, bangun jalan, bangun MRT, bangun LRT, yang kayak gitu, itu fisik namanya. Nah, ini APBN. Nah, nanti dari sinilah kita akan lihat bagaimana dari pendapatan nasional yang kita terima, terus dikeluarin buat ngebangun nih negara, apakah tumbuh atau tidak. Apakah ada pembangunan atau tidak. Paham? Ngerti? Sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya Kak, bedanya dana alokasi khusus sama otsus apa? Kalau DAK semua daerah dapat. Kalau otsus cuma yang kemarin kita bahas. Cuma Kak. yang Papua gitu-gitu. Papua, Ya. Aceh, Jogja. Kak, Ya, kalau kata guruku, tapi kalau DAK itu cuman kayak beberapa kondisi doang. Kayak misalnya terjadi bencana di sini, di situ dapat DAK. Nggak semua dapat. sebenarnya sih udah dialokasiin semua, Im. Sebenarnya semua daerah dapat. Karena itu kan untuk, jadi gini, kalau DAW itu kan untuk umum ya, untuk pembangunan. Nah, DAK itu untuk musibah. Nah, semua daerah kan punya, apalagi negara kita gitu loh, punya kategori bencananya masing-masing gitu loh. Tetap dikasih sih, gitu. Nggak langsung. DAK itu bukan berarti DAK itu apa ya namanya, DAK itu bukan berarti baru dikasih kalau ada bencana, enggak. Memang udah ditransfer ke daerahnya masing-masing. Biasanya yang agak telat itu dari pusat itu dana bagi hasil. Yang kemarin sempat rame, ingat nggak? Kemarin sempat rame kan? Ada dana bagi hasil. Nah,
Apa sih maksudnya dana bagi hasil? Nih. 90% daerah kan ya? 90% daerah kan. Dapat 10% pusat. Jadi gini, dana bagi hasil ini biasanya didapat dari apa sih? PBB, salah satunya. Pajak bumi dan bangunan. Nah, ini daerah dapat, pusat dapat. Gitu ya. Nah, ini dari PBB nih. Nah, yang kemarin sempat rame tuh, ternyata DKI itu belum dibagi hasilnya dari pusat. Nah, pusatnya belum bayar. Itu ada 5 miliar. Baru dibayar 2,5 miliar. Berarti pusat masih ngutang sama DKI 2,5 M lagi. Pusat masih ngutang 2,5 M. Gitu. Nah, itu biasanya kalau dana bagi hasil, itu biasanya nggak langsung, itu hitung-hitungan. Tapi kalau DAK langsung semuanya dibagi. Karena masing-masing kan bencana nggak bisa ditebak, apalagi wilayahnya Indonesia. Bisa banjir, gunung meletus, longsor, gitu. Paham? Paham nggak? Oke, ada pertanyaan? Udah? Screenshot? Saya catat. Oke, silakan. Udah Kak, udah. Udah. Ya, saya clear ya. Oke, now sekarang kita bahas. 20. Oke, setuju nggak? Lalu saya mau ngelihat hasil kamu dulu. Siapa paling bagus nih? Setuju nggak sama C itu jawaban? Enggak. Enggak. Wah, ini udah ada yang mulai naik nih. Udah ada yang mulai naik, wih. Tapi nilai kalian middle, rata-rata tengah. Oke. Wah, ini kebanyakan rata-rata 6 hasilnya. Susah emang. Tapi udah ada yang meningkat, yang kemarin ada di bawah, sekarang naik ke atas gitu. Lumayan, bagus. Sudah bagus kalian. Oke, apa? Nomor 1, gimana jawabannya? Enggak setuju, Pak. Nggak setuju Kak. Nggak setuju, Cek? Iya. Harusnya apa? Kenapa nggak setuju, Cek? Karena apa? Karena Aku jawabannya E. Siva jawabannya E. Yang lain jawabannya apa? Marina jawabannya apa, Mar? Ada Marina nggak hari ini? Jawabnya C, Kak. Oh, Marina C. Jimmy? Kayaknya saya baru hari ini loh ngeliat ada namanya Jimmy. Iya Kak, Baru baru. masuk, Kak. Oh, Jimmy baru ya? Jim. Ismail mah udah dari kemarin. Aulia ada deh. Siapa lagi yang baru selain Jimmy? Aim Kak Aim. Aim Wah, baru mau dibosenin, Im. Aim penunggu. Aing penunggu kelas, Kak. Apa? Iya benar. Oke, kita bahas ya. Saya mau tanya ke kalian dong. Apa bedanya pertumbuhan sama pembangunan? Kalau pertumbuhan cuma dilihat dari angka doang nggak sih, Kak? Kualitas, Kalau kuantitas. pembangunan itu disertai sama pemerataan pendapatan itu. Banyak Wah. spek. Oke, begitu kah?
Yuk, kita lihat. Sip. Ya. Ini pertumbuhan ekonomi. Ini pembangunan ekonomi. Oke, perbedaannya apa? Kalau pertumbuhan, pendapatan nasionalnya gimana? Naik. Naik. Pendapatan per kapitanya? Naik juga. Iya. Jadi dia pendapatan nasional sama pendapatan per kapitanya naik. Jadi dia intinya adalah naik. Oke. Nah, kalau di pembangunan sama sih. Pendapatan nasional. Oke. Dan pendapatan per kapitanya juga naik. Tapi apa? Tapi pemerataan pendapatan Tapinya apa? Per kapitanya disertai. juga naik. Tapi memperhatikan jumlah penduduk. Jadi dia memperhatikan jumlah penduduk. Nyambung? Jadi kalau di pembangunan dia merhatiin jumlah penduduk, nggak cuma mikir naik gitu loh. Tapi kalau penduduknya banyak, pusing juga gitu. Kenapa kalau penduduknya banyak dia oke? Kenapa kalau penduduknya banyak di sini pusing? Karena di sini dia ada pemerataan pendapatan. Nah, kalau di sini tidak memperhatikan pemerataan, jadi dia tidak memperhatikan distribusi. Sebodoh amat, yang penting gue naik gitu loh. Nyambung nggak? Jadi tidak memperhatikan distribusi pendapatan kalau di sini. Oke. Kemudian yang ketiganya apa? Yang ketiganya di sini tidak ada perubahan struktur ekonomi. Ada yang tahu nggak struktur ekonomi kayak apa? Tidak ada perubahan struktur ekonomi. Ada yang tahu? Nah, di sini ada perubahan nih. Di sini ada perubahan struktur ekonomi. Ada yang tahu nggak perubahan struktur ekonomi? Enggak. Ada? Enggak. All pas. Pas struktur ekonomi M. Mael, kamu Bangunan tahu ekonomi, Kak. ekonomi nggak? Mael, Kenapa? tahu struktur ekonomi nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Resen? San? Tahu nggak, San? Nggak tahu, Kak. Resen nilainya naik loh, keren. Oke. Udah ada perubahan nih ekonominya. Nah, oke. Masa nggak ada yang tahu? Aulia, tahu nggak struktur ekonomi? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Kamu tahu saya nggak tahu gitu ya. Apa struktur ekonomi? Negara kita disebut negara apa ya? Agraris. Agraris. Jerman disebut negara Industri. Thailand disebut negara Agraris. bukan. Thailand Thailand apa? kan beras. Pariwisata dong. Kamu mentang-mentang kita impor beras dari Thailand ingetnya Pariwisata dong. Hmm? Pariwisata dong. Iya. Oke. Jadi itulah yang disebut struktur ekonomi. ekonomi. Benar. Waktu kemarinan kita belajar kan ya?
Masih ingat nggak? Waktu pendapatan nasional. Kita belajar ini. Oh, Ingat? ingat. Agraris, jasa, Apa? industri, ekstraktif, gitu-gitu ya. Ayo, A-nya apa? A-nya adalah Agraris. Agraris, Agraris. jasa, Nah, negara mana yang agraris? A, Negara mana yang agraris? oh, Indonesia. 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 A-nya adalah agraris. Negara mana yang strukturnya agraris? Ya negara kita. Indonesia. Kemudian J, Jasa, jasa. Negara mana yang berpatokan sama jasa? Tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Nah, ini yang bikin negaranya kaya nih. Oh, tahu nggak Singapura tuh jasa, tahu nggak sih? iya juga, iya. Nah, dia kan bergerak di mana? Pariwisata, pariwisata. Kemudian apa? Transit, Dia tuh paling kaya. Singapura tuh gara-gara apa? Tahu nggak? Kamu tahu negara ini? Maladewa. Maldives. Nah, Maldives. Maldives itu juga dari pariwisata, sama kayak Thailand. Paham? paham. Thailand juga pariwisata. Oke? Singapura itu, kamu tahu yang bikin manfaatin. Jadi Singapura itu punya, jadi gini, Singapura itu, semua negara, kayak, kalau dari Eropa, kemudian dari Pasifik, Transit ya. dari Aussie, ya, sama dari Asia, itu kalau misalnya Asia mau ke Eropa, itu harus transit ke Singapura. Eropa mau ke Australia, itu transit ke Singapura. Ngerti nggak? Pasti lewatin ini negara. Nah, makanya akhirnya apa? Setiap kapal yang lewat dia itu di-charge. Dia bikin pelabuhan bagus, ngerti nggak? Dan itu harus bayar, dan itu yang bikin kaya salah satunya. Singapura tuh nggak punya apa-apa loh. Bahkan air aja impor. Tunjukin Singapura punya apa? Nggak punya apa-apa. Ngandelinnya dari transitnya orang ini loh. Ngerti nggak? Lalu lintas benuanya ini yang dia manfaatin. Dia bikin pelabuhan secanggih mungkin, kemudian kalau orang mau harus lewatin negara dia charge gitu. Paham nggak? Nah, dia manfaatin itu gitu. Itu tajir. Kemudian yang kedua apalagi? Dia manfaatin orang-orang yang banyak duit sehingga dia menyediakan fasilitas yang bagus. Mulai dari investasi, tempat tinggal, dan sebagainya. Itu jasanya dia. Dia memberikan pelayanan nomor 1. For example, kemarin waktu kita tax amnesty. Waktu kita tax amnesty ya, ini kita tuh udah dengan sombongnya ngancem gitu ya, ke negara-negara yang deket aja ASEAN gitu ya. Kita udah bilang, lo mau buka nggak data biodata tabungan. Terus kita udah ngancem nih, waktu tax amnesty kita ngancem WNI. Pokoknya kalau lo sampai ketahuan nggak laporin, lo akan dikenakan pajak 200%. Wah, kita udah ngancem nih, ya kan? Nah, cuma yang jadi masalah kita lupa ketika kita mengadakan tax amnesty, kita belum mempunyai perjanjian kerjasama dengan negara lain untuk bisa saling membuka rekening bank. Paham? Singapura itu ngancem Mbak. Tahu nggak, Singapura bukannya ketakutan ketika kita ngancem kayak gini ya. Lo bakalan didenda 200%. Belum lagi hukum yang mengaturnya gitu ya. Kalau lo nggak jujur lo punya investasi apa di luar negeri. Kita udah ngancem-ngancem gini nih dengan sombongnya gitu loh. Ya kan? Waktu itu yang mencanangkan itu adalah bukan Sri Mulyani, tapi Ketua Bappenas sekarang, Bambang. Oke? Menterinya waktu itu Pak Bambang, itu dia yang ngeluarin tax amnesty. Dia udah ngancem-ngancem nih, karena dia pikir dia akan bisa menarik uang dari negara, uangnya orang Indonesia yang ada di luar negeri. Tapi tahu nggak, Singapura ngebales. Singapura tuh ngomong akhirnya bilang apa? Kalau lo tetap investasi di negara gue,
duit lo nggak ditarik, gue bakalan kasih lo 30%. Gila nggak? Jadi kalau investasi duitnya nggak ditarik dari negaranya dia, maka dia akan ngasih 30%. Mikir nggak orang ini? Mikir. Mikir lah. Indonesia nggak bisa buka rekening di sini, nggak bisa ngeliat, bener nggak? Terus dia nggak jadi narik, bener kan? Atau gue naruh juga nggak bakal ketahuan duit gue gitu kan? Tapi gue dapat 30%. Orang mikir lah, akhirnya ya itulah Singapura. Dia ngandelin jasa. Luar biasa ya. Jasa aja bisa bikin pendapatan per kapitanya jadi di atas $20.000 setahun. Nah, dia nggak punya apa-apa, nggak punya, semuanya impor dia. Nggak ada niat buat dia mah, beli semua. Gila kan? Dia tuh beli semua gitu loh. Sampai tanah aja dibeli sama dia buat bikin reklamasi pantai. Dan itu ngambil dari Indonesia. Dia beli loh sampai tanah aja. Nah, dia handlingnya cuma jasa. Nah, kalau industri apa? Tadi industri Jepang, itu Jerman. Jepang juga nggak punya apa-apa ya. Nah, Jerman. Nah, ini industri. Mereka ngandelin negaranya hidupnya dari industri. P apa? Perdagangan. Siapa perdagangan? Cina. Cina. Makanya Cina mau Cina sekarang kalau dulu itu Cina ada apa? Jalur Sutra. sutra. Benar kan? Now sekarang dia juga ngebangun tapi investasi. Namanya apa? Obor. Tahu nggak? One Belt One Road. Benar, One Belt One Road. Mereka mau bikin One Belt One Road, tapi dalam bentuk apa? Kalau dulu dagang sutra, kalau sekarang bentuknya investasi. Bahkan dia udah sukses masuk ke Arab. Jadi di Arab itu pembangunan LRT gitu-gitunya dibangun oleh Cina. Nah, ini udah dia investasi One Belt One Road. Jadi dia mau nanti semua negara di dunia bentuknya kayak ikat pinggang, ngerti nggak? Dia bikin jalur kayak gini. Nah, di negara lingkaran inilah dia invest, ngerti nggak? Nah ini dia, Cina tuh. Makanya dia udah jadi salah satu negara hebat. Nah, kayak gitu. Ekstraktif. Yang mana yang menghasilkan dari ekstraktif? Negara mana? Brunei. Brunei, terus? Yang itu Qatar. Iya, benar. Uni Emirat Arab, ya, Uni Emirat Arab, Arab. dan lain-lain. Benar ya? Nah, ini mengandalkan ekstraktif dari tambang. Nah, ini namanya struktur ekonomi. Paham? Paham. Struktur ekonomi. Nah, ada perubahan struktur. Ada kayak negara kita dari agraris coba-coba industri. Ada yang rumah di Bekasi. Siapa kemarin yang anak Unsika calon? Singapura. Siapa? Aina ya? Iya, Kak. Aina, kamu di Karawang apa di Bekasi? Bekasi, Kak. Bekasi itu dulu apa? Sawah. Nah, sawah, rawa. Sekarang udah jadi apa? Rumahan jadi banyak. Jadi pabrik. Nah, jadi pabrik, bener kan? Iya. Nah, inilah yang kita sebut perubahan struktur. Kita berusaha mencoba berubah dari agraris menjadi industri. Tapi masalahnya kita tuh serba setengah-setengah, ngerti nggak sih? Iya kan? Totalitas. Iya, nggak total. Seharusnya sebenarnya kita mainnya di agraris aja sih. Kalau di agraris kita hebat mah ya udah. Jepang aja sekarang lagi mencoba agraris. Dia loh yang nanamin hidroponik, ya kan? Iya. Di Jepang itu lagi coba nanam, setiap rumah tuh nanam di atas rumahnya, bikin bahkan di dalam ruangan. Nah, itu dia. Bayangin, kita yang udah punya tanah malah coba-coba industri, padahal kita teknologi tidak menguasai, benar nggak sih? Benar sekali. Nah, itu dia. Oke, kemudian apa lagi? Yang keempat. Yang keempat apa? Kemiskinannya berkurang. Dia tujuannya adalah mengurangi kesenjangan ekonomi. Kemakmuran. Kalau dia tujuannya kemakmuran. Kalau di pertumbuhan ekonomi tujuannya adalah kenaikan
Pendapatan nasional. Udah nyambung belum? Sampai sini. Paham? Nah, sekarang kita lihat. Berarti ciri-cirinya apa? Kalau kemakmuran pasti kalau tadi ya, dia ngomongin pemerataan. Berarti kalau ada pemerataan, jumlah pembangunan berkurang dong ya? Kan yang ditanya ciri ya. Benar nggak? Oh iya, soal untuk ujian PTN, kalau tentang bab ini, kalau ABCD dia lebih senang ngeluarin kata kecuali. Nyambung nggak? Dia senang banget ngeluarin kata kecuali di soal ABCD-nya. Oh iya tuh Kak, soal Olimpiade juga sering tuh. Nah, Kecuali. dia senangnya pakai kata kecuali kalau soal tentang ini. Tapi biasanya mereka lebih senang bikin soal itu untuk bab ini ya. Pembangunan dan pertumbuhan itu mereka lebih senang pakai bentuk sebab akibat atau 1 2 3 4. Itu mereka lebih senang. Gitu, paham? Paham, Kak. Nah, dia pakai kecuali. Nah, kalau kecuali berarti yang salah kan? Nah, karena ada kata kecuali berarti yang ditanya adalah sebenarnya apa yang ditanyain? Bukan pertumbuhan. Nah, berarti yang ditanya itu adalah pertumbuhan kan? Iya dong. Nah, yang ditanya pertumbuhan. Jumlah penduduk miskin berkurang, artinya ada pemerataan dong kalau jumlah penduduk miskin berkurang, benar kan? Nah, ini bukan cirinya pertumbuhan, benar kan? Mengalami perubahan struktur, ini juga bukan cirinya pertumbuhan. Distribusi yang semakin merata, ini juga bukan ciri pertumbuhan. Peningkatan pendapatan per kapita, C sama E, sama. Ini adalah ciri-cirinya pertumbuhan. Tapi yang mana yang tepat? C atau E? Yang tepat yang mana? C. Ya? C. Kenapa C? Tadi. Karena kalau pendapatan per kapita itu masih memperhatikan apa? Jumlah penduduk. Masih ingat rumusnya kan? Iya. Apa rumusnya pendapatan per kapita? Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita itu IPC. Rumusnya apa? GNP dibagi jumlah penduduk. Nah, ini rumusnya. Dia masih memperhatikan ini. Kalau di sini memperhatikan nggak yang di C? Enggak, sama sekali sebodoh amat gitu ya. Nah, itu dia kenapa jawabannya C. Paham nggak? Paham. Tadi saya jawab C, Kak. Terus saya ganti. Kak, Nah, kalau nyari laju pertumbuhan pendapatan nasional tapi lengkap 1 tahun gitu dari 2017 langsung ke 2019. ya. Itu gimana caranya? Pakai tahun dasarnya. Nanti ya. Oke, nanti ya. Nanti ada soal yang mendekati kok. Kita bahas. Oke? Siap, Il. Akan saya bahas, Il. Ngerti nggak? Nomor 1. Ngerti, Kak. Udah dicatat? Ngerti, Kak. Udah dicatat? Udah di-capture? Udah? Sudah. Boleh dihapus? Boleh dihapus ya? Boleh, Kak. Oke, siap bosku. Saya hapus ya. Nomor 2. Ini dari tadi hang-hang gini tau gak sih? Kak Oktar juga gitu tadi. Kak Oktar juga gitu. Sama ya? Oh, tadi pagi kamu Bang Oktar ya? Iya. Iya, Kak. Yuk. Iya, ini tadi pagi juga gitu. Nomor 2, gimana? Iya. Ya, benar. Menurut komputer, setuju? Kamu tahu Setuju. komputer nggak? Tahu kewirausahaan. Cara ngafalinnya ini Kak, entrepreneur. Jadi kayak entrepreneur gitu. Ribet kamu, Im. Tadi dulu, yang bawahnya dulu deh, yang bawahnya. Yang bawahnya dulu. Oke, bro. Yang bawahnya dulu. Oke, yang bawahnya apa? Katanya apa? Kemakmuran meningkat bila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari tingkat pendapatan penduduk. Kamu setuju nggak?
Setuju lah. Setuju lah. Setuju. Oke. Ya, yang bawahnya adalah kemakmuran akan naik jika pertumbuhan ekonominya lebih besar dari jumlah penduduk. Setuju ya? Kalau yang ini benar ya, nggak ada tendeng aling-aling ya. Cie. Dari jumlah penduduk. Oke, ini benar. Kenapa? Karena ini dilihat dari GNP-nya. Kalau GNP-nya lebih besar dari jumlah penduduk, oke. Kalau GNP-nya lebih besar dari jumlah penduduk, artinya pendapatan per kapitanya meningkat. Paham ya? Betul. Pendapatan per kapitanya naik, meningkat. Nah, pendapatan per kapita itu adalah alat ukur kemakmuran. Nyambung? Nyambung dong. Nah, ini dia. Nah, kalau yang atas, menurut Schumpeter ini adalah namanya Joseph Schumpeter. Yahudi ya, Kak? Kenapa? Dia Yahudi, Kak? Ya, hampir semuanya juga Yahudi. Aim, masa ngurusin Yahudi? Iya, hampir semuanya kayak dia Namanya Yahudi banget. Yahudi itu memang pinter kok. Untuk di satu titik Yahudi itu memang pinter. Oh, pinter Harus banget kita itu, Kak. akui. Kita akui, itulah kelebihan yang diberikan Tuhan. Tapi hebatnya orang Yahudi itu gunain cara Islam. Wah, itu hebatnya. Jadi dia tuh sama. Bahkan orang Nasrani pun mengakui orang Yahudi pinter-pinter. Gitu, itu memang kelebihannya dia deh. Memang cerdas-cerdas. Tapi apakah yang lain tidak cerdas? Cerdas kok. Gitu. Tapi memang kelebihannya Yahudi itu memang terkenal. Gitu. Memang sudah terkenal. Karena dia keren loh. Kamu mau tahu nggak kuliah ekonomi di Israel? Kalau di Israel, kuliah ekonomi itu akan kamu dikatakan lulus kalau bisa ngasilin duit 1 M. Buset. Serius nggak? 1 M apa, Kak? 1 M rupiah apa? 1 M atau mereka? Ya, 1 M rupiah lah, 1 M rupiah juga udah berapa ribu dolar. Berarti banyak yang nggak lulus dong. Kalau banyak yang lulus. Oh my god. Salah, mereka justru lulus. Makanya mereka hebat-hebat orang Yahudi, makanya Amerika aja dikuasai oleh Yahudi. Soalnya dia kan tertekan kok orang. Nasrani Biasanya orang-orang kreatif itu pikiran kreatif muncul saat seorang tertekan. Iya. Deadline gitu. Iya. Iya, Kalau dia nggak ngasilin segitu, dia nggak lulus. Ya makanya dia Nah, otaknya the power- jalan. Itu yang kita sebut the power of kepepet kalau di Indonesia. Nah, ini dia makanya berapa banyak Amerika kalau Israel narik dananya, ambruk Amerika. Itu sebagian besar yang nguasain Amerika tuh orang Yahudi. Nah, ini lagi coba diterapin nih sama Indonesia. Beberapa sekolah bisnis sudah mulai menerapkan dibuat project gitu. Paham? Kalau kamu Paham. kuliah yang saya tahu sih Prasmul ya. SBM saya belum tahu. Saya ini dong, Kak. Saya udah SBM dapet ITB, Prasmul, Kak. Kak. Belum tahu. Kalau di Prasmul itu sebelum lulus itu mereka harus praktek bikin, kan? di daerah miskin, Oh. di daerah tertinggal. Mereka harus Prasmul itu apa, Kak? Manajemen kan? Prasmul itu apa? Wah, apa saya Setia Mulia. Sekolah udah bisnis bayar gitu dong, kan, Kak. Kak? Hah? Saya udah bayar Prasmul lah, Kak. Udah lulus? Udah. Oh. Mahal, Kalau nggak bro. Kalau nggak dapet UI, ya udah Berapa Prasmul. sekarang, Em? 85 masuknya. Masuknya Wah, per semester? Iya. Kok dihapus? Salah. 26 kayaknya. Hah? Enggak, berapa gitu lupa. Per semester berapa? 20-an? 20-an. Oh. kemarin ke sekolah aku datang penawaran beasiswa Dari? dari Prasmul, Kak. Katanya Prasmul setara SBM ITB, Kak. Iya, bisnisnya bagus sekali. Boleh jujur nggak? Jujur Iya, dong. silakan, Kak. Boleh, Kak. SBM itu nyontek Prasmul. Iya. Wow.
Kalau sekolah bisnis nomor 1 tetap sampai detik ini Prasmul. Wah, apa? Ya udah dah, saya abis ini berhenti aja belajar, saya masuk Prasmul ya. Ya, Iya, tapi ya udah nggak apa-apa biaya. ya. Dan kita bicara dari segala macam sisi Oh dong. iya, pride-nya UI. woy. Kan biayanya nggak setinggi UI, kan nggak setinggi Prasmul. Iya, betul. Paham? Jadi apa namanya? UI kan nggak setinggi Prasmul, jadi biaya juga kan harus dipertimbangkan, apalagi keadaan lagi kayak gini kan. Nah, kalau jujur SBM itu nyontek. Jadi saya pernah punya satu cerita nih, sambil saya nyatet ulang ya. Aduh, ini kenapa saya bisa lupa ngapus, ini beneran udah auto ngantuk nih, udah auto lir nih, ngeliat laptop kayaknya. Jadi saya pernah ngajar di salah satu sekolah boarding. Mm-mm. Oke. Beberapa tahun yang lalu. Oke. Sekitar 10 tahun yang lalu. Saya ngajar di salah satu sekolah boarding. Saya wali kelas. Oke. Itu murid saya dapat SNMPTN. SNM itu kan harus diambil ya. Iya, wajib. Nah, wajib diambil. Nah, jadi ketika dia ngambil, dia daftar SBM ITB. Ini anak pinter. Kansnya dapat mah udah pastilah. Gitu loh. Saya sih udah yakin dia diterima. Emang pinter kok, anaknya pinter. Chinese, pinter. Nah, kemudian anaknya juga santun, baik lah pokoknya anaknya secara keseluruhan gitu ya. Cewek. Dia diterima. Tapi dia udah daftar tuh, kayak model AIM. Gelombang 1 dia udah lulus di Prasmul. Oke. Waktu itu 10 tahun yang lalu bayarnya 62 juta. Wow. Nah, dia bayar 62 juta tuh. Bapaknya udah bayarin. Dapat SBM ITB. Nih anak udah bilang, saya nggak ambil, Bu. Lah, saya jadi wali kelas harus membuat dia mengambil dong. Karena kalau dia nggak ngambil, sekolah di blacklist dong. Iya kan? Akhirnya saya rayu deh tuh. Bagus kok, sama Prasmul, saya bilang gitu kan. Sama kayak Prasmul. Ayolah, diambil aja. Wah, udah ngerayu segala macam. Bapaknya saya panggil. Saya minta, kata bapaknya akhirnya apa? Oke, saya akan ke SBM ITB. Saya akan cek. Kata bapaknya begitu. Dan you know apa? Nggak tahunya dia. Kapan ya? Seminggu kemudian dia nelpon saya dan bilang, saya nggak akan ambil SBM ITB. Paniklah saya. Wah, kepala sekolah udah ngamuk-ngamuk. Pokoknya dia harus ngambil, gimana caranya harus ngambil, pokoknya bla 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 bla, gitu ya. Terus udah ngerayu nih segala macam. Bagus kok Pak, bla bla bla. Kata bapaknya apa? Bu, saya sudah ke SBM ITB. Dan ketika saya tanya, di sana bilang, Prasmul itu menjadi percontohan kami. Saya udah bayar 62 juta, saya ngambil. Ibu bisa bayangkan? Bego saya, Bu, kata dia gitu. Kalau saya ambil SBM 62 juta saya hilang, terus anak saya sekolah di ngelepas yang percontohannya. Ibu bisa Sekolah bayangin? percontohan. Speechless loh. Saya langsung speechless, langsung mati gaya langsung gue. Udah, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan akhirnya anak itu, kau bisa bayangin mau bilang apa? Tesnya susah masuknya. Kemudian dia udah dapat gelombang 1 loh 62 juta. Kamu bayangin deh gelombang kedua 3. Nah, saya bilang gini, ini orang ITB jujur-jujur amat sih jadi manusia. Ya kan? Nah, itu sebuah cerita tuh. Tapi saya nggak, SBM sekarang jelek, nggak ngalah. SBM untuk sekolah negeri itu nomor 1 lah. Sekolah bisnis. Tapi kalau di Indonesia tetap Prasmul nggak? Kalau sekolah bisnis iya, kita harus mengakui. Saya nggak akan bohong sama kamu. Tapi kan secara biaya, apalagi keadaan lagi kayak gini 2 tahun lah, kita akan balik ekonomi baik lagi. Agak berat lah, gitu. Kita kan nggak tahu ke depan ya. Iya. Jadi kita nggak tahu juga, secara ekonomi sih berat lah, Im. Walaupun kamu udah dapet, ya pikirinnya secara ekonomi juga, gitu. Keadaan lagi kayak gini soalnya. Soalnya waktu berjalannya cepet. Kalau 6 bulan kuliahnya 2 Kak?
Yang satu di Boleh. Prasmul berbarengan sama UI juga, misalkan. Gaya banget lo, Im. Kayak punya waktu aja. Iya sih. Nilai Sulit. jenius aja turun naik. Iya, iya. Jangan setengah-setengah. Ngerti nggak? Oke. Iya. Komputer itu gampang ngapalinnya. Kalau versinya Baim apaan? Showpreneur. Jadi ya gitu. Ya, kalau dia sosok bule memang. Kalau saya simple. Komputer kamu hafalin aja. Dah. Tahu nggak? Hah? Per-nya itu ini plesetannya dari komputer. Per. Oke? P-nya itu adalah pengusaha. I-nya adalah Investasi. investasi. Jadi pintar. Pengusaha Wah, boleh juga. teori komputer. Oke? Suatu negara akan hebat kalau dia ngandelin pengusaha dan investasi. Iya, setuju sih pertumbuhan akan meningkat model kayak di Amerika. Aku investasi inovasi. Sorry. Salah nulis. Ini beneran sudah autopilot nih. Inovasi. Pengusaha yang hebat adalah pengusaha yang harus terus berinovasi. Kamu tahu? Do you know? Bubble drink? Boba. Dulu waktu zamannya hop-hop, kita nyebutnya bubble gitu ya. Iya, bubble, iya. Gila lo, cuma ganti nama. Aduh, Jadi populer lagi, Kak. Halo, jadi populer lagi nih minum si bubble, bener kan? Iya, cuman ganti nama doang Ini padahal. inovasi lo namanya. Terus apalagi kopi. Wah, iyalah zaman dulu ya. Orang kalau ngopi tuh ngopi kapal api, bener gak sih? Diaduk, tok, bener gak? Waduh, sekarang. Terus kalau kita mau ngopi-ngopi yang keren-keren tuh ya, pasti harus ke kafe, bener kan? Sekarang kalau Mahal. kita mau ngopi, Yang di cupnya ada tulisan-tulisannya. Hah? Kenangan sedih. Iya. enggak, tadinya kenangan itu bukannya kafe tahu jatuhnya. Dia mah emperan tahu. Sebenarnya mah Enggak, Kak, maksudnya bukan kopi kenal, maksudnya di cup-cupnya itu ada tulisan-tulisan. ya benar. Dia tadinya kalau orang mau ngopi yang keren itu di kafe, benar nggak? Nah, Iya. sekarang akhirnya dibuat versi murahnya, ya itulah muncul kenangan, Jadi emperan gitu ya. janji jiwa, jadi di emperan, benar nggak sih? Cuma Benar. buat 1 kali 2 meter, benar nggak? Iya. Kalau dulu kan harus bikin kafe, benar kan? Iya. Mm-mm. Tapi mulai lagi orang bikin yang kemasan apa? Botol. Tahu kan? Yang apa kan 1 liter? Sekarang lagi tren apa? Yang 1 liter. Iya. Tahu nggak? Kopi 1 liter. Iya, tahu, Kak. Nah, ini yang lagi tren juga nih. Bayangin tuh. Nah, ini orang mulai ada juga yang botol kecil gitu ya, yang lurus gini ya. 15 ribuan juga nih harganya. Oke. Nah, ini yang namanya inovasi. Dan yang rajanya inovasi itu paling keren memang Amerika keren inovasinya. Karena olahraga aja bisa jadi duit, benar nggak? Iya, betul. Gimana gila loh, olahraga cuma dari orang kita nontonin orang main basket bisa ngasilin berapa miliar coba? Iya, kacau. Triliunan, benar kan? NBA. Atau bola, itu juga hebat tuh, paham? Sampai sini ngerti? Berarti yang atas juga benar ya? Tapi berhubungan nggak? Enggak. Yang atas Enggak. ngomongin Apa hubungannya? teori, yang bawah ngomongin Murah. kemakmuran. Oke, jawabannya B. Benar ya? Setuju ya? Setuju. Oke. Udah dicatat, di capture? Udah, lanjut? Kita lanjut ya. Siapus ya? Ya. Oke, strategi pembangunan memperkuat sektor industri telah menghasilkan kecuali. Berarti kecuali ini
Bukan hasil ya. Oke. Bukan hasil dari industri. Setuju? Setuju. Ini pertanyaannya jadi kayak gini sebenarnya. Oke, pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hasil lah ya. Setuju ya? Ini hasil, benar? Industrinya kalau kuat pasti pertumbuhannya juga kuat. Oke. Kemudian produktivitas tenaga kerja meningkat. Setuju lah ya? Iya pasti. Pasti. Kalau industri pasti kita biasanya industri itu luas, besar. Paham ya? Pasti kita akan ngomongin paling nggak pabrik. Nah, pabrik ini paling nggak bisa menampung 500-an orang minimal. Pasti akan produktivitasnya meningkat. Mengurangi pengangguran udah pasti. Dari sini aja udah bisa mengurangi pengangguran, benar kan? Yap. Nah, bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Jelas. Meratakan, apakah dia meratakan? Enggak dong. Enggak. Oke. Meratakan pendapatan itu adalah tugas pemerintah. Paham? Loh, kalau pengusaha bikin pabrik, ini kan juga ikut meratakan, Kak, pendapatan. Iya, tapi pabrik kan harus punya izin. Izinnya dari mana? Dari pemerintah. Kalau pemerintahnya nggak ngizinin, ya kan? Nah, jadi memang tugas utamanya pemerataan ada di pemerintah. Pengusaha itu hanya membantu, gitu. Nyambung? Nanti jawabannya ini ya. Setuju. Setuju semuanya? Setuju. Ada pertanyaan nggak? Oke. Udah? Saya clear ya? Lanjut. Oke. Kalian saya ngantuk, kalian jangan yang tidur ya. Nah, ini apa? Ciri negara maju. Jelas lah cek. Oke. Cek, setuju kah? Coba, saya mau yang jawab adalah Alif. Liv. Liv. Liv, Liv. Liv. Alif tidur juga nih. Iya, Tadi ada tidur. yang chat. Siapa nih? Oh, Jimmy. Jim, kamu dari mana, Jim? Sekolahnya, Jim? Nah, Jangan chat lah, Jim. Kelamaan bacanya. Jim. Jim. Kamu dari SMA mana, Jim? Jim. Dia ngechat lagi nih. Ngechat lama, Jim. Enggak, itu mic-nya udah on enggak? Belum ngomong aja. Jangan-jangan sinyalnya nih jelek nih. Jim, kamu dari SMA mana, Jim? Saya SMK, Kak. Oh, SMK. SMA mana, Jim? SMK Sudir, Kak. Sudirman. Oh, berarti Jakarta ya? Iya. Sip. Oke, Jim. Salam kenal. Oke. Apa? Setuju nggak? Alip, setuju nggak, Alip? Kasih tahu Lip. Lip. Siapa lagi nih? Saya mau kamu yang jawab ah. Bosan saya. Setuju nggak sama jawabannya E? Anak, Freshan aja kak. present. Jangan, present yang susah lah. Apa, Kak? Waduh. Nilainya udah naik. Present kasih. Waduh. Nah, setuju nggak, Nak? Apa, Jawabannya. Kak? Setuju. Yakin, Nak? Yakin. Kalau ciri negara maju berorientasi ekspor, Iyalah. kemudian tersedia modal dan tenaga ahli, Iyalah. penghasil barang jadi. Setuju? Iyalah. Iya, Kak. Oke, pertanyaan saya. Kalau barang primer apa ya, Nak? Itu Sandang yang makan papan. ya itu, Kak. Apa? Sandang, Yang iya, pangan, kapan? Papan. Bahin orang saya tanya ini juga, anu juga. Sandang, pangan, papan. Paham ya? Biasanya nih orientasinya negara mana nih yang orientasinya kayak gini? Nah, Berkembang. negara berkembang. Paham?
Iya, Kak. Nah, ini juga termasuk negara berkembang bukan? Iyalah, Iya. Indonesia. Nah, ini yang kita nggak pintarnya kayak gitu. Berarti? Nah, ini juga negara berkembang. Paham ya? Ini juga negara berkembang. Ya, dua ini adalah cirinya negara berkembang. Nah, Indonesia. Kadang-kadang kita bingung ya, kita kok bukan negara maju ya? Kamu tahu Swiss nggak? Kita tes pengetahuan umum kamu. Tahu, Kak. Swiss punya pantai nggak? Enggak, bukan di pegunungan ya, Kak? Nah, Swiss punya pantai nggak? Nggak punya, benar. Swiss punya laut nggak? Oke, Swiss itu tidak punya pantai, tidak punya laut. Sekarang saya tanya lagi. Oke, ini pengetahuan umum kamu nih. Kamu tahu Belanda? Wah, penjajah. Belanda punya gunung nggak? Nggak punya. Belanda punya gunung nggak? Punya. Hah? Punyanya di Indonesia, Kak. Belanda itu tidak punya gunung. Tapi emang gunung bagus? Iyalah. Gunung emang ada hasilnya? Ada lah. Yang bilang nggak ada kan nggak ada lah gunung itu. Oke? Belanda itu negara yang daratannya di bawah permukaan laut. Sehingga dia bikin banjir kanal. Kamu tahu? Nah, mereka bikin banjir kanal. Kalau kita yang ngomong BKT gitu ya. BKT sama BKB gitu ya, banjir kanal timur dan barat. Dia bikin itu tuh kayak benteng kayak gitu, ngerti nggak? Dan Belanda itu sama kayak Singapura. Mereka punya daratan sebagian besar karena reklamasi. Paham? Tapi nggak pernah banjir, itu kerennya. Nah, dia nggak punya gunung. Sekarang saya tanya lagi. Oke. Arab. Arab punya hutan nggak? Iya, iya. Enggak. Jangan ditanya. Oke, Arab itu nggak punya hutan. Kayaknya Iya. cuma cicak doang sama gulung pasir. Saya tanya, Jepang. Jepang punya barang tambang nggak? Nggak punya. Makanya dia jajah Korea waktu itu. Nah, Kayak pakai pohon jarak. iya, Jepang itu nggak punya tambang. Paham? Singapura. Ya, ditanya lagi. Nggak Singapura punya tuh apa-apa. Nggak punya apa-apa. Nggak ada. Nggak ada. dia nggak Tanda bisa tanya. menciptakan barang. Paham? Sekarang saya balik tanya, ini semua ada di Indonesia nggak? Ada. Kenapa Indonesia masih begini? Karena manusianya. Nah, ini Plus Usianya 62. kenapa? di Indonesia tuh punya semua, bener nggak sih? Benar, Kak. Di Indonesia Kayak tuh- lagu tuh, Kak. Ya Allah, Indonesia punya semua. Kamu tahu nggak sih hutan? Ya, hutannya Indonesia itu kalau menurut penelitian ya, itu 1/4 jumlah hutan Di dunia. di Asia, benua Asia. Kamu tahu benua Asia itu benua paling gede. Ya, luas banget. Ada 44 juta kilometer. Duh. 1/4 jumlah hutannya di Asia itu di Indonesia doang. Kerjanya cuma dibakar doang, nggak? Nah, sekarang jangan tanya, ini masih ada nggak? Ya enggak lah, bye-bye lah, ini juga udah. Ya, Bu? Azan. Paham? Nah, di Indonesia itu kita punya tambang. Dulu, kita adalah negara pengekspor minyak. Minyak. Kita anggota OPEC. Setuju kan? Setuju. Kita itu dulu anggota OPEC. Sekarang, Meninggal. Hutang. bye. Kita impor sekarang. Ayo, benar nggak? Azan dulu ya. Kamu mau sholat nggak? Mau. Yuk, sholat dulu deh, azan istirahat, biar enak. Ya, barengan azan. Biar kamu sholatnya di awal waktu, gitu. Oke, kita istirahat dulu ya. Sholat dulu ya. Oke, Kak.
Sip, yuk.